Shalom Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Pada saat ini sebuah sukacita besar bagi saya untuk menyampaikan sedikit perenungan bagi kita semua sebagai bahan pembelajaran kita dalam sepanjang kita menjalani hidup kita. Mari sama-sama kita buka satu kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam Amsal pasal yang ke-20 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, rancangan terlaksana oleh pertimbangan, sebab itu berperanglah dengan siasat. Nah, nats firman Tuhan ini cukup singkat, namun di dalam kebenaran firman Tuhan ini kita mau belajar bagaimana hidup kekristenan kita butuh sebuah rencana. Apakah sangat penting sebuah rencana? Ya, rencana itu sangat penting dalam kehidupan kita. Karena apa? Dengan sebuah rencana, kita dapat mencapai apa yang menjadi mimpi kita, apa yang menjadi cita-cita kita, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita. Yang kedua, dengan rencana, kita dapat tetap berjalan pada track yang benar, pada jalur yang benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya suka dengan satu statement di dalam buku yang saya baca. Di situ dikatakan, gagal merencanakan sama dengan merencanakan kegagalan. Jadi kalau dalam sepanjang kehidupan kita tidak pernah mempunyai rencana akan apa yang akan kita capai di dalam kehidupan kita, maka siap-siap sajalah untuk merencanakan kegagalan dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, tentunya kita tidak mau ada kegagalan dalam hidup kita. Lalu apa yang harus kita buat? Rencanakanlah sesuatu yang besar dalam hidup kita. Jangan takut untuk bermimpi besar, dan ajarkanlah kepada anak-anak kita mulai mereka dari kecil untuk belajar merencanakan apa yang harus mereka lakukan dalam sepanjang satu hari. Karena firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27, kalau Bapak Ibu boleh membacanya nanti di rumah. Di situ dikatakan bahwa semua kita yang hidup di dalam dunia ini, kita semua ini bertanding, gitu ya. Dan di situ dikatakan kita berlari begitu rupa, artinya semua pengetahuan yang kita punya, semua pengalaman yang kita dapat, kita pakai untuk melakukan pertandingan tersebut sampai kita mencapai apa yang menjadi keinginan kita, apa yang menjadi harapan kita. Nah, semua orang di dunia ini termasuk orang-orang yang belum mengenalkan kebenaran firman Tuhan, mereka juga bertanding. Tapi yang membedakan adalah tujuan akhirnya. Tujuan akhirnya bagi mereka mengejar sesuatu hal yang fana, tapi bagi kita sudah pasti ada mahkota kehidupan yang kekal bagi kita. Nah, di ayat yang ke-26 di situ dikatakan, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Artinya ada strategi, ada rencana, ada tahap-tahap yang sudah kita pikirkan agar kita mencapai tujuan kita masing-masing. Nah, firman Tuhan sendiri sudah mengatakan bahwa memang rencana dalam sepanjang kehidupan kita itu penting sekali agar dampak yang kita hasilkan dalam sepanjang kehidupan kita itu lebih maksimal. Kita boleh berbuat secara maksimal bagi Tuhan, kita boleh pelayanan maksimal bagi Tuhan, dan itu semua hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, seluruh jemaat yang dikasih oleh Tuhan, mari sama-sama tidak usah memang penting merencanakan apa yang harus kita lakukan 6 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, itu penting. Tapi mari sama-sama kita mau ambil langkah awalnya dulu. Dalam 1 hari kalau kita bangun pagi, mari sama-sama kita pikirkan apa yang harus saya lakukan dalam sepanjang 1 hari ini, dan libatkan Tuhan dalam setiap perencanaan kita. Maka kita akan bisa melihat perbedaannya. Hari yang kita rencanakan dengan baik, hari dimana kita melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, dengan hari yang kita lewati dengan ya udahlah begitu saja, akan terasa perbedaannya. Nah, kenapa kita perlu merancangkan hal yang baik dalam sepanjang kehidupan kita? Karena hidup kita yang kita lalui itu cuma sekali, tidak berulang, gitu ya. Jadi perlu kita pikirkan dengan baik, kita perlu rencanakan dengan baik apa yang harus kita lakukan dalam sepanjang kehidupan kita. Satu statement yang saya sangat suka sekali dari buku yang saya baca, di situ dikatakan, apakah Anda mencintai hidup? Kalau Anda mencintai hidup, jangan sia-siakan waktu yang ada, karena hidup ini terbuat dari waktu. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.